Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Saya Faridatul Aulia dengan NIM 06. Saya Amanda Juwita Maharani dengan NIM 036. saya Akmal Fazlur Rahman dengan NIM 038. Saya Keisha Gintarianti dengan NIM 042. Kali ini kami akan mereview artikel yang berjudul tentang virus corona, hadis membunuh cicak, dan wabah penyakit menular. Di antara materinya yang akan kami bahas yaitu pertama identitas buku, kedua virus corona, ketiga hadis membunuh cicak, keempat wabah penyakit menular, 5 kesimpulan, dan yang terakhir penilaian buku. Yang pertama ada identitas buku. Judul bukunya Pendekatan Makna Sum Maksud atas Al-Quran dan Hadis. Judul artikel Antara Virus Corona, Hadis Membunuh Cicak, dan Wabah Penyakit Menular. Halaman bukunya 592 halaman. Halaman artikel 43 halaman. Penerbitnya Yogyakarta, Lembaga Ladang Kata. Tahun terbit 2020. Penulis artikel Ali Imron. Yang pertama adalah virus corona. Virus corona yang pertama kali muncul di Cina pada tahun 2019 dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, menjadi salah satu isu kesehatan global terbesar. Data real-time tentang penyebaran virus ini dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti WHO, CDC, dan Lembaga Kesehatan Cina, dan juga dipantau oleh peneliti dari Universitas Johns Hopkins. Dalam waktu 24 jam dari tanggal 16 Februari hingga 17 Februari 2020. Jumlah kasus virus corona meningkat lebih dari 2.000 orang, menunjukkan betapa cepatnya virus ini menyebar. Respon masyarakat muslim, ada kekhawatiran bahwa sebagian umat muslim mengabaikan panduan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penyakit menular. Beberapa hoaks dan klaim tanpa dasar ilmiah seperti wudhu dan juga ruqyah sebagai metode pencegahan dan penyembuhan COVID-19 menyebar di masyarakat. Kritik terhadap klaim tanpa bukti, klaim seperti virus corona tidak akan menyerang orang yang soleh dan juga taat beribadah, atau bahwa wudhu dapat menangkal virus, tidak memiliki validitas ilmiah. Penyebaran informasi ini dianggap berbahaya, karena tidak didukung oleh penelitian yang valid. Hadis tentang sikap so tahu, Nabi Muhammad SAW mengecam sikap so tahu yang membahayakan nyawa orang lain. Kisah tentang sahabat Nabi yang meninggal karena mengikuti nasihat tanpa dasar pengetahuan menunjukkan pentingnya bertanya dan juga mencari informasi yang benar dalam situasi yang tidak diketahui. Selanjutnya ada hadis membunuh cicak. Wazah sendiri adalah bentuk tunggal, sementara bentuk jamahnya adalah azah. Dan ada pula yang wisgon. Lafal wazah ini lazim diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan cicak. Namun penulis kurang setuju apabila wazah diartikan dengan cicak. Banyak sekali riwayat yang menggunakan redaksi untuk membunuh cicak. Selain itu ada juga yang menggunakan gaya bahasa iming-iming untuk mendapatkan pahala. Para ulama mengartikan wazah dengan hewan yang menyebabkan sakit. Dari nama Sa'mu al-Abras, dapat ditebak bahwa hewan yang wazah ini kemungkinan besar adalah agen penularan penyakit lepra yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah leprosi. Sempitnya cakupan makna kata cicak versi bahasa Indonesia yang dipakai untuk menerjemahkan lafal wazah dalam bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggiring orang pada pemahaman dan tindakan untuk membunuh cicak dinding di sekitar kita. Padahal belum tentu ini benar, mengingat luasnya cakupan makna wazah ketika yang dipandang dari sisi arti bahasa Inggris tadi. Selanjutnya, wabah penyakit menular. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab telah mengenal penyakit menular dan wabah.
Nabi Muhammad SAW menghadapi beberapa wabah selama hidupnya, termasuk saat pertama kali hijrah ke Madinah, saat di mana penyakit ini menyerang banyak manusia dalam rentang waktu yang bersamaan atau berdekatan di suatu daerah tertentu biasa disebut dengan wabah. Beberapa langkah yang dilakukan Nabi antara lain adalah 1. Kebersihan lingkungan. Nabi mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan sebagaimana tercantum dalam hadis kesehatan dan keberkahan Nabi. Yang kedua, sanitasi. Nabi menginstruksikan untuk menutup makanan dan minuman guna mencegah kontaminasi, serta melarang pembuangan limbah sembarangan demi menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, isolasi geografis. Nabi menerapkan isolasi bagi wilayah yang terkena wabah, melarang orang untuk masuk atau keluar dari wilayah tersebut demi mencegah penyebaran penyakit. Yang keempat, pendekatan psikologis. Nabi menyatakan bahwa orang yang meninggal karena wabah adalah syahid, memberikan semangat dan ketenangan kepada umat Muslim dalam menghadapi wabah. Tindakan-tindakan ini menunjukkan kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap kesehatan masyarakat dan kebersihan lingkungan sebagai upaya pencegahan penyakit menular. Selanjutnya, dari materi yang telah dijelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa hadis yang memerintahkan kita untuk membunuh wazak di atas adalah hadis sahih. Namun demikian, ketika dipahami dengan teori makna humazah sahiron, pesan utama hadis ini bukanlah agar umat Islam membunuh sebanyak-banyaknya hewan jenis cicak-cicak yang biasa kita temukan di dinding-dinding rumah masyarakat. Cicak-cicak ini ternyata memiliki tugas penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan ekologi. Pesan utama yang terkandung dalam hadis ini adalah habis al-nafs, atau menjaga jiwa umat manusia dari ancaman wabah penyakit menular. Ketika wabah penyakit menular itu sudah berlalu, maka perintah itu pun untuk sementara tidak berlaku. Karena kalau diberlakukan, apalagi dalam porsi berlebihan, justru akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem yang terganggu justru akan mendatangkan mudarat yang lebih berat lagi. Kemudian penilaian terhadap artikel ini, yaitu secara keseluruhan dokumen ini baik untuk dibaca, bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami. Isi dari dokumen ini menyoroti analisis hadis-hadis terkait isu-isu kesehatan dan kontradiksi di dalamnya. Selain itu, dokumen ini memberikan wawasan mendalam tentang perspektif Islam terhadap isu-isu kesehatan dan relevansinya dengan isu kesehatan kontemporer. Namun, buku ini mungkin kurang menyoroti solusi praktis terkait penanganan wabah penyakit atau isu-isu kesehatan yang dibahas. Sekian dari pembahasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.